Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berkenaan perkembangan Islam Daulah Mughal yang sebelumnya melanjutkan materi-materi perkembangan Islam Daulah Mughal, lebih tepatnya berkaitan tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal dan strategi serta kebijakan para khalifah Daulah Mughal. Namun pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal serta kemunduran yang terjadi pada masa Daulah Mughal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Ada beberapa bidang yang akan kita bahas, diantaranya adalah bidang politik dan administrasi pemerintahan, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang agama, dan yang keempat bidang seni dan budaya. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai beberapa wilayah, diantaranya Chundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Usaha ini berlangsung hingga pada masa pemerintahan Aurangzeb. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak menjelaskan bahwasanya perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Daulah Mughal ini diawali oleh Sultan Babur. Kemudian meluas menuju ke arah selatan yang dilakukan oleh Sultan Akbar, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan Aurangzeb. Sehingga kemudian wilayah kekuasaan Daulah Mughal ini semakin meluas. Aurangzeb menjalankan roda pemerintahan secara militeristik. Jadi ciri khas pola pemerintahan yang dilakukan Daulah Mughal yakni secara militeristik. Hampir semua pejabat pemerintahan terdiri dari kaum militer. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau yang disebut kepala komandan. Sedangkan subdistrik dipegang oleh faujdar atau komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat pada masa itu diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Jadi ini corak yang terjadi pada masa Daulah Mughal. Secara politik, pada masa Akbar ini menerapkan politik toleransi sulahul atau universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Jadi melihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara politik lebih kepada toleransi. Kita melihat bahkan pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India juga ikut membantu dalam proses mengurus wilayah Daulah Mughal. Yang selanjutnya adalah bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian
adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam atau padel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga ikut terikat terhadapnya. Jadi secara ekonomi memang pada masa pemerintahan Daulah Mughal ada sistem yang mengikat para petani. Jadi sistem ini kemudian secara tak langsung memberikan keuntungan juga kepada para petani. Kemudian perdagangan dan pengelolaan industri pertanian mulai berkembang. Jadi tidak hanya pertanian, tapi perdagangan dan pengolahan industri. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada East India Company, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busa, sutra India, bahkan sutra, sendawa, nila, dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. Ini capaian-capaian pada bidang ekonomi. Yang selanjutnya adalah bidang agama. Pada masa Akbar juga perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik. Apa yang menjadikan menarik? Yang menjadikan menarik adalah di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Jadi apa itu konsep din ilahi ini? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya konsep ini justru mendatangkan kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Jadi bahkan Akbar ini dituduh membuat agama baru. Padahal pada prakteknya din ilahi bukanlah sebuah ajaran tentang Islam. Jadi konsep din ilahi ini bukan ajaran tentang agama Islam, melainkan konsepsi merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Jadi din ilahi ini merupakan konsepsi di mana konsepsi ini merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Jadi kita ketahui bahwasannya umat Islam di sana berdampingan juga dengan umat Hindu. Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam. Seperti daerah Bengal, Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk, terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Jadi kita memang mengenal bahwasanya ajaran Islam ini tidak mengenal ajaran kasta. Jadi tidak ada kemudian kasta rendah, kasta menengah, kasta atas, tidak ada. Berbeda dengan ajaran Hindu yang di sana membagi beberapa lapisan masyarakat menjadi beberapa kasta. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang Hindu tertarik dengan ajaran Islam. Pengaruh Parsi sangat kuat. Hal itu terlihat dengan digunakannya bahasa Persia menjadi bahasa resmi. Oleh sebab itu, percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh Daulah Mughal. Yang selanjutnya adalah bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebijakan manusia, gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana, Abu Fathal
menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Daulah Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri, peninggalan Akbar, dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi lama, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Qutub Minar, Masjid Jami' Quwwatul Islam, Makam Iltutmish, Benteng Alai Darwaza, Masjid Kirki, Makam Nasiruddin Humayun, Raja Mughal kedua. Di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jaunpur berdiri tegak Masjid Jami' At-Tala. Taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Kemudian, stabilitas politik berhasil dicapai oleh Akbar, mendukung pencapaian kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Kemajuan dalam bidang ekonomi sudah saya jelaskan di atas, ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrisian. Pada masa ini, penanganan pertanian sangatlah diperhatikan secara terstruktur. Namun, bidang ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya. Kita mengenal daulah Umayyah, daulah Abbasiyah yang secara ilmu pengetahuan sangatlah meningkat dan berkembang pesat. Yang lebih maju justru di bidang seni syair dan seni arsitektur. Jadi yang menonjol ini bukan dalam bidang ilmu pengetahuan, justru dalam bidang seni syair dan seni arsitektur. Pembahasan yang selanjutnya adalah bangunan dan seni arsitektur Daulah Mughal. Yang pertama adalah Benteng Agra. Jadi kita melihat ada gambar di situ. Ini adalah Benteng Agra. Jadi terbentang luas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal. Jadi jaraknya 2 km barat laut dari Taj Mahal. Tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India Utara. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar Rajarputs. Namun setelah jatuh ke tangan Daulah Mughal, Akbar melakukan renovasi besar-besaran pada benteng ini. Jadi untuk renovasi benteng ini dibutuhkan 4.000 pekerja dengan 8 tahun masa penyelesaian. Nah, cukup panjang waktunya. Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama Sultan-Sultan Daulah Mughal sampai tahun 1638. Bangunan yang berikutnya adalah Benteng Merah. Benteng Merah kita bisa lihat pada gambar. Benteng Merah ini merupakan kediaman utama dari penguasa Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. Jadi Sultan Syekh Jihan menugaskan pembangunan Benteng Merah ini pada 12 Mei 1639 ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi. Bangunan yang selanjutnya adalah Taj Mahal. Jadi kita lihat dulu ilustrasinya ada pada gambar di samping. Ini adalah gambar Taj Mahal. Jadi kalau kita lihat ini seperti masjid tapi bukan masjid. Jadi nama Taj Mahal memang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk kita. Istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna, Agra, India, ini sebenarnya adalah
makam ya, dari Mumtaz Mahal. Jadi ini makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan Syekh Jihan. Jadi bentuk rasa sayangnya seorang raja kepada istrinya, yakni Mumtaz Mahal, dibangunlah sebuah bangunan yang megah yang diberi nama Taj Mahal. Ini dibangun dari tahun 1632 sampai 1653 Masehi. Jadi Taj Mahal ini dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India. Dan ini masih dilestarikan sampai saat ini. Kemudian Jama' Masjid. Merupakan salah satu masjid terbesar di India. Jadi kita lihat dari gambarnya saja kita melihat masjid ini cukup besar, dibangun oleh Sultan Mughal Syekh Jihan antara 1644 Masehi dan 1656 Masehi. Di masjid ini menjadi masjid kerajaan sampai akhir periode Daulah Mughal. Masjid ini kalau kita lihat dari gambarnya saja, ini dapat menampung kurang lebih 25.000 jamaah. Melihat kemegahan bangunan-bangunan tersebut, tidaklah heran jika Daulah Mughal disebut sebagai salah satu daulah yang berjaya di abad ke-17. Dunia Islam sangat beruntung dan berterima kasih kepada pemerintah India yang terus dan tetap melestarikan peninggalan ini sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Jadi ternyata kejayaan Islam pada masa itu setidaknya masih memberikan manfaat kepada penerusnya atau kepada negara India. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Kemudian tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator-indikator sebagai berikut. Jadi indikator yang pertama secara internal ini diantaranya tampilnya sejumlah penguasa yang lemah, terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Ini yang terjadi. Sedangkan indikator kemudian Daulah Mughal secara eksternal ini adalah terjadinya pemberontakan di mana-mana. Seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui East India Company (EIC). Kemudian saya rumuskan berkenaan kemunduran perkembangan Islam Daulah Mughal terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, padahal militer ini menjadi ciri khas pemerintahan Daulah Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Yang ketiga adalah pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangatlah sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Ini kurang lebih kemunduran yang menyebabkan kemunduran perkembangan Islam Daulah Mughal.
Ini kalau kita lihat kebanyakan secara internal. Kalau secara eksternal tadi sudah saya jelaskan pada video atau slide sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari apa yang sudah kita pelajari ini bisa mendatangkan ibroh, memberikan hikmah kepada kita semua berkenaan sejarah berdirinya Daulah Mughal sampai kemudian kemunduran. Setidaknya apa yang baik bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.